Assalamualaikum teman semuanya. Jumpa lagi ya setelah hampir 1 bulan saya nggak bikin video. Kali ini saya mau bikin video lagi. Saya akan kasih tahu ke kalian, khususnya kalian yang masih pemula ya, yang belum pernah kerja ke Hong Kong maksud saya. Saya akan kasih lihat rutinitas saya sehari-hari ya. Jadi biar kalian tuh nanti dapat gambaran nih. Oh iya, nanti kalau nyampe sana itu kerjanya gimana sih? Nanti kalau nyampe sana itu cara masaknya gimana sih? Nah, di sini saya mau jawab dulu ya, bahwasanya ketika kalian nanti nyampe di Hong Kong, pasti kalian tuh akan dikasih tahu sama majikan kalian masing-masing jam berapa kalian mesti bangun, jam berapa kalian nanti istirahat, bagaimana cara masak, bagaimana cara belanja ke pasar, di mana saja biasanya mereka beli makanan. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi yang di sini yang dipentingkan adalah bahasa. Jangan sampai nanti pas nyampe sini majikan kalian ngomong bla 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 dan kaliannya itu nggak paham. Nah, itu yang akan membuat miskomunikasi. Biasanya itu yang akan membuat alasan majikan sering marah, bahkan mengembalikan kalian ke agent lagi ya. Jadi itu tadi gambarannya. Kemudian yang kedua, soal pekerjaan. Biasanya itu tergantung majikan masing-masing. Ini dari mulai bangun pagi dulu ya. Ada yang bangun paginya itu jam 7 udah bangun. Ada yang dari mulai setengah 6 tuh harus prepare sudah bangun. Kenapa? Karena menyiapkan majikan untuk dibawa bekal ke kantor. Jadi untuk jam bangun pagi dan tidurnya di malam hari tergantung majikan masing-masing. Ada yang jam 9 malam udah masuk kamar, ada yang jam 10 baru mandi, ada yang jam 12 pun baru selesai ya. Jadi kalau soal pekerjaan dan jam tidur kalian itu tergantung kalian nanti itu dapat pekerjaannya bagaimana, dapat majikannya itu yang bagaimana. Terus kalau untuk saya, pengalaman saya sendiri ya, saya masuk ke majikan ini tahun 2016 dan itu jaga bobo ya, atau jaga nenek. Tapi 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya, saya lupa, itu nenek saya kan meninggal dunia. Jadi saya sekarang jobnya itu cuma bersih-bersih rumah dan masak. Nah, saya akan kasih lihat ke kalian. Oh ya, sebelumnya saya mau cerita dulu. Kalau pagi ya, saya bangunnya itu jam 7:30 karena majikan saya itu berangkat ke kantornya itu jam 8:30. Mereka itu siang, jadi saya 7:30 itu baru bangun. Nah, kemudian mereka itu biasanya kalau berangkatnya itu udah 8:30, antara jam 8 gitu ya, mereka berangkat ke kantor. Itu mereka seharian itu di luar karena mereka kerja kantor kan. At least mereka nanti pulang lagi ke rumah jam 7:30 malam. Jadi selama 1 hari penuh itu saya benar-benar di rumah sendiri. Di rumah nggak ada CCTV, nggak jaga anak kecil, nggak jaga bayi, nggak jaga nenek. Jadi saya benar-benar free. Mereka itu nggak pernah pulang kalau siang hari, mereka cuma pulangnya malam. Jadi kalau 7:30 malam mereka pulang, saya nih baru buka api. Tapi sebelumnya semua sayuran itu udah saya cuci bersih, masakan daging itu udah saya marinasi, pokoknya semua udah saya prepare lah ya. Jadi ketika mereka nanti pulang jam 7:30, saya tinggal buka api, sreng masak, udah jam 8 mereka udah siap di meja makan dan mereka sudah makan. Dan mereka juga bukan tipe orang yang cerewet. Mereka itu saya masakin apa aja dimakan, nggak pernah komplain ini yang nggak enak, ini keasinan atau gimana, enggak sama sekali. Dan mereka biasanya makan itu sampai jam 9 sambil nonton TV juga sama saya satu meja makan. Nah, barulah nanti saya cuci piring semuanya sampai buang sampah, nyapu, ngepel lagi. Dan saya biasanya itu 9:30 atau jam 10 kurang seperempat saya itu biasanya udah masuk kamar dan bisa tidur. Saya akan kasih lihat ke kalian ya pekerjaan saya hari ini. Nah, ini adalah rumah majikan saya teman-teman ya. Ini jadi dari luar 1 pintu. Kemudian ketika kita masuk ini ada 2 rumah. Nah, yang di sini tinggal itu 2 orang. Kemudian saya tinggal di sini 2 orang, saya sama majikan saya. Jadi semuanya itu saudara kandung. Rumahnya itu ukuran sekitar 750. Jadi untuk kalian yang pemula yang belum pernah ke Hong Kong, jangan membayangkan apartemennya besar ya. Kenapa? Mereka itu rumahnya kecil-kecil, jadi nggak usah bawa koper yang besar kalau mau terbang ke Hong Kong. Ini kalian bisa lihat kan, dapurnya aja cuma seuprit. Sebentar saya nyalakan lampu. Lama sekali. Nah, dapurnya aja cuma seuprit. Nah, ya kan, ini saya jaga. Ini baru jam 10:30 pagi ya. Itu tadi saya masak nasi karena cece saya itu mau bawa bekal ke kantor, itu sisanya nanti buat saya buka puasa. Kemudian lanjut ke ruang tamu. Jadi biasanya saya sama majikan ini semuanya berkumpul di sini.
makan malam. Jadi ini kalau makan malam semuanya ini saya pindah ke meja yang situ. Kemudian saya buka meja ini, taruhin kursi, udah kita makan bersama. Dan enaknya mereka itu nggak akan pernah negur saya, nggak pernah marah. Walaupun saya makan satu meja memakai tangan, karena saya suka makan yang sambel-sambel gitu. Nah, dan ini kamarnya, kemudian ini kamar mandinya kecil sekali. Jadi untuk kalian nanti bisa jadi gambaran ya, buat yang mau kerja ke Hong Kong. Ini saya udah nyapu tapi belum ngepel. Nah, ini kamar saya biasanya tidur di lantai. Nah, ini kamarnya ini, lihat kalian. Nah, ini nggak pernah dipakai ya. Tempat tidurnya aja malah dibikin buat baju. Dan sekarang saya mau kasih lihat tunjuk ke rumah yang satunya. Ini rumah yang satunya. Jadi enaknya kalau yang dapat majikan itu mereka semua dewasa dan kerja. Nih, ini dapurnya, kalian lihat. Itu kita kerjaannya santai. Nah, ini kamar mandi juga belum saya bersihkan karena ini masih setengah 11 pagi. Kalian lihat rumahnya berantakan kan? Ini belum saya bersihkan. Tuh, gelas-gelas. Karena memang saya sesantai ini kalau di rumah sendirian. Beda kalau yang mereka jaga bayi. Dulu juga waktu saya jaga nenek juga repot ya. Tapi nggak terlalu yang repot gimana. Tapi pastinya kalau ada orang tua itu masih belanja, bikin ini, bikin itu gitu. Tapi nenek saya itu so far baik banget. Nah, ini juga belum saya rapikan ya. Jadi dari video ini yang mau saya kasih lihat ke kalian itu, kalian bisa ambil hikmahnya. Tidak semua mereka yang bekerja di Hong Kong itu mendapatkan nasib baik. Ya, banyak juga di luar sana mendapatkan nasib buruk. Tapi banyak juga di luar sana itu mendapatkan majikan baik seperti saya gitu. Alhamdulillahnya ya, bisa ngevlog, bikin YouTube, mau apa-apa itu dibelikan, uang gaji utuh total, semuanya, libur masih dikasih uang, gaji dikasih lebih banyak gitu. Tapi ada juga di luar sana nih teman-teman kita yang udah job jaga bayi, itu seharian nggak pernah duduk, makan pun cepet-cepet, nggak pernah istirahat. Tahu sendiri kan kalau jaga bayi itu riwah, banyak banget pekerjaan, belum lagi dikit-dikit nangis minta digendong gitu ya. Ada lagi yang mereka jaga orang tuanya itu super duper malvan atau cerewet, dimana mereka itu semua harus mendengarkan apa kata yang orang tuanya ini ya. Kan kita kalau kerja nggak boleh pokcoy itu, nggak boleh membantah, harus hold hengwa. Nah, ada juga tapi pokcoynya yang keterlaluan gitu ya. Akhirnya mereka nggak kuat dan notice. Jadi itu gambaran untuk kalian semuanya yang mau kerja ke luar negeri, mau menjadi seorang TKW Hong Kong. Tidak semuanya ketika kalian nyampe sini sesuai dengan harapan kalian. Aku maunya dapat majikan bagus, kerjaannya enak, tiap minggu libur, gaji besar ya. Ada yang memang doanya itu terkabul, ada juga yang ternyata sebagian itu ketika sampai di sini nggak sesuai dengan ekspektasinya, nggak sesuai dengan harapannya. Akhirnya mereka nggak kuat dan akhirnya mereka ngebreak, memutuskan untuk pulang karena merasa aku udah nggak kuat lagi, ini hidup di negara orang, sudah dapat majikan yang nggak baik kan. Jadi kembali lagi, pilihan ada kalian masing-masing. Ketika misal kalian sampai di sini, majikan kalian itu nggak baik, kalau memang kalian merasa nggak kuat, kalian merasa nggak sanggup untuk melanjutkan pekerjaan kalian, ya kalian bisa notice, kalian bisa mengundurkan diri. Tapi kalau kalian merasa mampu, majikan kalian nggak memukul kalian, majikan kalian nggak yang gimana-mana sama kalian, gaji lancar atau apanya yang lumayan baik ya, ada sisi baik dan ada sisi enggaknya, kalian dan mampu, kalian merasa aku sanggup nih untuk terus maju biar sampai finish kontrak, nanti aku baru cari majikan lain, monggo ya. Jadi sebenarnya berhasil atau tidaknya ketika kita kerja di Hong Kong itu tergantung kitanya masing-masing ya. Walaupun kita dapat majikannya yang nggak baik, tapi mereka mampu bertahan, ya mereka akhirnya berhasil. Tapi karena memang kita nggak bisa menyalahkan, ada banyak teman-teman kita di luar sana yang mentalnya tuh nggak sekuat kita. Ada yang dibentak sedikit nangis, ada yang dimarahin sedikit sakit hati, ada yang dibilang lekemcon kali, kamu bodoh banget. Dia merasa udah sakit yang terlalu sakit, akhirnya mereka nggak kuat. Jadi beda orang, beda dari sensitifnya hati gitu ya. Tergantung mentalnya masing-masing orang. Ada yang kuat, ada yang enggak. Jadi semoga kalian semuanya bisa mengambil dari hikmah video yang saya kasih lihat ke kalian, menjadi gambaran untuk kalian bagaimana kalian mau menjadi seorang TKW Hong Kong. Sanggup enggak? Nanti kalau nyampe sana akhirnya ada begini-begini, kalian mampu enggak gitu ya. Jadi jangan membayangkan yang enak-enaknya aja.
Ingat, ini negara orang, 360 derajat, semuanya berbeda dari kultur budaya, kata-katanya, masakannya, kebiasaannya, semuanya. Dan kalian harus sanggup adaptasi dengan semua itu. Oke? Semangat untuk para pejuang devisa ya. Untuk kalian yang mau menanyakan tentang TKW Hong Kong, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab. Sampai di sini dulu ya video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.